Cerita novel romantis. Gadis Simpanan Sang Tuan. Bab 14. Benih Junior. Lingeri merah itu telah teronggok entah di mana. Karena nyatanya, pakaian dengan kain tipis berenda itu tak bertahan lama sama Cila. Ruangan dengan AC menyala seolah tak berarti apa-apa, karena peluh dari hasil kegiatan panas mereka benar-benar telah mengalahkannya. Albert tergolek di samping sang gadis, setelah melepas ehem-ehem mereka, mendekap erat perut itu, hingga membuat Cila menghadap ke arahnya. Sekejap, mereka hanya saling tatap dengan nafas yang memburu. Cila yang merasa malu, akhirnya memutus lebih dulu pandangan itu. Satu tangan Albert bergerak, mengusap lembut badan mulus yang kini telah penuh dengan mahakaryanya. Hingga berhenti tepat di satu tanda yang ia buat, yaitu di buah imut. "Kau tahu arti dari tanda ini?" tanya Albert memecah keheningan di antara mereka, yang masih berburu oksigen untuk mengisi rongga-rongga udara. Mendengar pertanyaan Albert, Cila kembali menoleh, menatap wajah tampan yang ada di depannya, lalu menggeleng lucu dan berkata, "Tidak tahu." Albert menyunggingkan senyum. "Ini artinya tanda kepemilikan," jelasnya. "Apa itu artinya selama ada tanda ini, Cila akan selalu jadi milik kakak?" Pelan, Albert mengangguk. "Dan selama itu pula, tidak ada yang boleh melakukannya selain aku." Cila mengembangkan senyum. "Kalau begitu, buatlah sebanyak mungkin, dan jangan pernah terputus." Albert terkekeh mendengar permintaan Cila, gadis polos yang mudah sekali diprovokasi pikirannya. Dan saat itu pula, Albert kembali membuat satu tanda. "Kau suka?" tanyanya. Cila menggeliat, lalu mengangguk. "Aku menyukai semua yang kakak berikan untukku," balas Cila seraya mengalungkan tangannya di leher Albert. Sontak saja pernyataan itu membuat Albert kembali pada otak ehem-ehemnya. Lelaki itu mengecup gemas si Cila, membuat gadis itu bergerak. "Bagaimana? Apa kau juga menyukai yang ini?" Cila terkekeh, "Kakak geli." Namun, semua itu tak membuat Albert berhenti. Ia terus menyenggol si Cila, hingga Cila berteriak ampun. Barulah, Albert tak melanjutkan kembali keisengannya. "Kau masih meminum pil itu kan?" tanya Albert saat keduanya kembali di posisi awal. Dengan penuh perhatian, ia menyibak rambut Cila ke belakang. "Masih, memangnya kenapa?" balas Cila seraya balik bertanya. "Baguslah, jangan pernah melupakannya, karena jika itu terjadi, akan ada Albert Junior di dalam sini," ucap Albert seraya mengusap perut rata Cila. Bukannya takut, mata Cila justru berbinar bahagia, membayangkan wajah Albert Juniornya jika benar-benar ada dalam perutnya. Pasti sangat lucu batinnya. Kalau dia laki-laki, pasti sangat tampan seperti kakak. Dan pada saat itu, kita akan jadi keluarga yang bahagia, ujarnya spontan, pikirannya menerawang jauh ke masa depan. Tentang indahnya berumah tangga dengan lelaki yang sangat ia cinta, memiliki anak-anak yang lucu, serta menua bersama. Wajah Cila terlihat sumringah. Dan kebahagiaan itu tertangkap jelas di mata Albert. Lain dengan Cila, sudut hati Albert justru berkedut tak menentu. Awalnya ia hanya ingin bercanda, tetapi begitu melihat binar kebahagiaan di mata Cila yang sudah membayangkan masa depan mereka, rasa sakit itu datang secara tiba-tiba. Benarkah mereka akan bahagia? Sedangkan Albert tak mampu untuk menjanjikan apa-apa. Sekali lagi, ia bagai pecundang yang hanya bisa berkata-kata tanpa bertindak nyata. Belayan lembut itu mengendur, hingga dapat Cila rasakan pergerakannya. Ia melirik sekilas, sedikit tahu kini air muka Albert telah berubah. Hingga membuat dirinya menjadi merasa bersalah, sepertinya ia telah salah bicara. "Sayang, maaf. Cila salah ngomong ya," ucap Cila hati-hati. Mendengar itu, Albert tersadar. Dengan cepat ia menggeleng.
Tidak seharusnya ia menunjukkan sikap seperti ini di depan Cila. Lupakan saja. Kau tidak salah apa-apa, sebaiknya kita bersiap-siap untuk makan malam. Dan setelah itu aku akan mengantarmu pulang. Ucap Albert. Ia bangkit dari ranjang setelah mengecup manis pipi kanan dan kiri Cila secara bergantian. Cila hanya mampu meneguk salivanya frustasi, terpaku dengan perubahan sikap Albert, tak bisa berbuat apapun. Akhirnya dia menuruti kata-kata Albert, bersiap untuk makan malam berdua. Pagi menjelang siang, Antarakna Group dihebohkan oleh kedatangan sang tuan besar, Jonathan. Tak ada kabar apapun, lelaki parubaya dengan penuh karisma itu tiba-tiba saja sudah berdiri di depan perusahaan. Semua karyawan berbaris rapi di tempat mereka masing-masing. Baik yang sibuk maupun tidak, sejenak mereka semua seperti melakukan hening cipta. Demi menyambut seseorang yang telah memberikan mereka lapangan kerja. Selamat pagi Tuan, sapa para karyawan dengan ramah. Jonathan hanya tersenyum seraya mengangguk kecil sebagai tanggapan. Apa perlu saya panggilkan Tuan Albert, Tuan? Tanya seorang pria yang telah lama mengabdikan dirinya pada Jonathan. Lelaki itu sengaja ditempatkan di pusat oleh Jonathan, dengan tujuan memantau Albert, dan memberikan laporan kepadanya, jika memang ia meminta. Tidak perlu, biar aku yang ke ruangannya, balas Jonathan sembari meneruskan langkah. Pria itu hanya mengangguk sekilas, dan tetap setia di belakang tuannya. Apa ada wanita lain, selain Monica yang pernah datang kemari? Tanya Joe di sela-sela langkahnya menuju lift. Hanya ada Nona Cila Tuan, selain itu tidak ada. Jelas sang pria. Cila. Jonathan membeo. Iya Tuan. Tuan Albert memperkenalkan Nona Cila kepada semua karyawan sebagai adiknya, jadi dia bebas keluar masuk di kantor ini. Tak curiga sedikitpun Jonathan hanya menganggukkan kepalanya. Karena cukup tahu, bagaimana hubungan antara sang putra dengan gadis bernama Cila, dan ia pun yakin kalau Albert tidak mungkin melakukan hal bodoh, sampai harus bermain-main dengan seorang wanita. Demi menolak perjodohannya. Sedikit berbincang, akhirnya tak lama kemudian, mereka pun sampai di ruangan tertinggi, yang ada di gedung ini. Tok tok tok. Masuk. Pintu langsung terbuka, menampilkan sosok pria parubaya, yang berniat menemui sang putra. Juna langsung menunduk hormat, sedangkan Albert melayangkan tatapan datar pada sang ayah. Kenapa tidak bilang jika ingin kemari? Apa papa ingin membuat semua orang berasumsi, kalau aku ini anak yang tidak tahu diri? Anak yang tidak tahu sopan santun, karena tidak menyambut kedatangan orang tuanya. Tanya Albert ketus, ia menghentikan aktivitasnya sejenak. Mendengar itu, Jonathan justru terkekeh, sebisa mungkin ia tidak mau terpancing untuk marah pada sang anak. Cukup kemarin, ia tidak ingin terulang lagi. Untuk apa? Bukankah papa hanya mengunjungi putra papa? Lagi pula, papa hanya ingin memberimu sedikit kejutan. Balas Joe seraya mendudukkan diri di sofa. Bersikap santai seolah hubungannya dengan sang anak baik-baik saja. Albert tak menanggapi ucapan Jonathan, ia justru beralih pada sang asisten, menyuruh lelaki itu menyingkir dengan ekor matanya. Tanpa harus mengkode lebih lama, Juna mengerti akan perintah sang atasan, ia izin keluar untuk memesan minuman dan makanan. Kini, di ruangan besar itu hanya tersisa dua lelaki berbeda generasi, dengan wajah yang terlihat 11-12. Keduanya terdiam cukup lama, Jonathan sibuk dengan tatapannya yang meneliti setiap sudut ruangan yang nampak tak berbeda. Sedangkan Albert berkutat dengan pikirannya. Ai, kamu tidak lupa bukan sebentar lagi ulang tahun papa, ucap Joe memecah keheningan. Mendengar pertanyaan ayahnya, Albert hanya mengangguk, meski sebesar apapun ia berteriak tidak suka pada sang ayah.
Nyatanya, rasa sayangnya sebagai seorang putra tetaplah sama. Ia tidak mungkin melupakan hari spesial orang yang telah mengenalkan dunia kepadanya. Papa berniat mengadakan pesta kecil-kecilan, hanya sekedar makan malam bersama. Papa mengundang keluarga Om Pram, dan juga keluarga tunanganmu, terang Joe. Mendengar nama Pram, Albert mulai mengangkat kepalanya. Itu artinya akan ada Cilla juga di sana. Bersama keluarganya, dan juga keluarga Monica. Papa sengaja kemari, supaya kamu mau datang, karena itu akan jadi kado untuk Papa. Dan ingat, bersikaplah lebih baik di depan semuanya. Jonathan bangkit, melangkah ke arah putranya dan tepat saat ia berdiri di depan sang anak, Jonathan menepuk bahu kekar itu pelan. Albert ingin ikut berdiri, namun secepat kilat Jonathan menahan. Teruskan saja pekerjaanmu, Papa hanya ingin melihat-lihat, ucap Jonathan, ia memutar badan dan melangkah pergi begitu saja. Menyisakan sang putra dengan segala pikiran yang berkecamuk dalam otaknya. Karena sampai saat ini, ia masih selalu bertanya pada dirinya sendiri. Tentang apa itu cinta? Dan cinta itu apa? Benarkah perasaannya terhadap Cilla bisa disebut sebuah cinta? Atau justru rasa yang lainnya? Aku tidak mengerti ini apa. Hari di mana Jonathan kecil dilahirkan telah tiba, sore itu Albert meminta Juna untuk mengantarkan dirinya ke apartemen. Padahal sang mama telah memintanya untuk pulang agar bisa datang bersama dari rumah. Namun, putra kesayangannya tak mengindahkan permintaannya. Jun, kau sudah menyiapkan semuanya dengan baik kan? Tanya Albert begitu mobil itu baru saja keluar dari perusahaan. Sudah tuan, balas Juna, ia sedikit melirik kaca spion. Melihat ekspresi Albert yang sama sekali tidak memancarkan semangat seperti biasanya. Lelaki itu hanya sesekali menghela nafas pelan, seolah merasa tak nyaman. Hingga tak berapa lama kemudian, akhirnya mata yang kerap menyalak tajam itu terpejam. Sepertinya tuan sedang ada masalah. Mobil yang dikendarai Juna melandas dengan kecepatan sedang, beruntungnya mereka pulang sebelum jam macet, jadi perjalanan mereka terlihat lancar. Tuan, kita sudah sampai, ucap Juna ketika mobil itu sukses menepi. Dilihatnya sang bos masih betah dalam posisinya. Tuan. Sudah beberapa kali Juna membangunkan dengan suara, tetapi Albert tak kunjung membuka mata. Dengan berani akhirnya Juna menyentuh bahu bosnya. Albert tersentak kaget, lalu mulai mengerjap-ngerjapkan kelopak matanya, untuk menyesuaikan cahaya. Jiwanya terasa hangat, apa dia sakit ya? Ada apa Jun? Tanya Albert dengan suara lemah. Kita sudah sampai tuan. Albert meregangkan otot-ototnya dan segera bangkit, keluar dari dalam mobil dan melangkah meninggalkan Juna. Namun, baru beberapa langkah, Juna kembali memanggilnya. Tuan, apa Anda baik-baik saja? Tanya Juna khawatir. Sudah beberapa hari ini, kondisi Albert memang terlihat memprihatinkan. Tanpa menoleh Albert menjawab, aku baik-baik saja, kau boleh pulang. Lelaki itu kembali meneruskan langkah, sedangkan sang asisten masih terus menatapnya, hingga punggung itu menghilang dari pandangan mata. Sebelum pulang, Juna berniat mampir ke supermarket untuk membeli kebutuhan dapur yang sudah kosong melompong, sesuai permintaan sang ibu yang telah tertulis di dalam pesan. Begitu melihat supermarket terdekat, Juna langsung menepikan mobilnya. Saat ia ingin membuka pintu sang ibu menelpon, sepertinya ada lagi yang akan wanita tua itu titipkan kepadanya. Dengan cepat, Juna merogoh benda pipi itu dari dalam saku jasnya. Apalagi ma? Tanya Juna, tanpa melihat sekitar ia membuka pintu mobil. Jeduk. Au! Pekik seseorang di luar sana. Juna sedikit melongokkan kepala, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hingga akhirnya ia keluar,
dan menutup pintu mobil dengan santai. Iya, ya sudah, ini Juna sudah sampai, ucapnya lagi, tanpa tahu ada sepasang mata merah, yang tengah menatapnya kesal. Bahkan mulutnya sudah sangat tidak sabar untuk berkata sesuatu. Gadis itu bangkit dari posisinya, keningnya terasa berdenyut, sakit luar biasa, karena terbentur oleh pintu mobil yang dibuka tiba-tiba oleh Juna. Buff. Dasar pria sialan. Kesalnya pada Juna. Laki-laki itu langsung menoleh, begitu dirinya mendapat pukulan serta makian secara bersamaan. Dilihatnya seorang gadis yang pernah ditemuinya dulu, berdiri dengan kening yang sedikit membiru. Oh shit. Sepertinya ini akan menjadi hari kesialan lagi untuknya. Menyadari itu, dahara sang gadis semakin mendidih. Cuping hidungnya kembang kempis, rasanya ingin mencakar wajah Juna sampai habis. Oh ternyata kau lagi, kenapa aku selalu sial sih jika bertemu denganmu? Lihat, keningku sakit. Itu karena kau tidak hati-hati, keluhnya dengan berapi-api. Hei, kenapa kau menyalahkan aku? Kau ini punya mata, seharusnya kau berjalan sambil melihat, elak Juna tak ingin disalahkan. Gadis itu meremat tangannya geram, kali ini aku benar-benar minta double ganti rugi. Aku tidak mau, karena kau pasti mau memerasku. Dasar tidak berperi kemanusiaan, kau ini sudah melukaiku, harusnya kau bertanggung jawab, lelaki macam apa kau ini sebenarnya. Aku mau bertanggung jawab, tetapi bukan berarti kau bisa seenaknya padaku. Seenaknya bagaimana? Aku hanya meminta uang kecil tetapi kau tidak menyanggupinya, kali ini aku minta 10 juta. Dasar gadis sialan. Juna ikut berkata kesal, tak habis pikir, bagaimana cara kerja otak gadis di depannya. Aku akan bertanggung jawab, tetapi dengan caraku sendiri. Sejurus kemudian, Juna menarik paksa lengan gadis itu untuk masuk ke dalam mobil, tak menggubris meskipun gadis itu meronta-ronta minta dilepaskan. Diam. Pekiknya. Lepas. Diam. Aku tidak mau, kau pasti mau menculikku kan? Tuduhnya. Atau jangan-jangan kau mau melakukan sesuatu padaku. Ya Tuhan, tolong lindungilah aku dari manusia seperti ini. Gadis itu kembali meronta. Kau bisa diam tidak? Pekikan Juna semakin meninggi. Hingga membuat gadis itu tersentak, dan nyalinya menciut seketika. Tiba-tiba wajah Juna jadi terlihat menyeramkan sekali di matanya, hingga akhirnya dia diam tak berkutik, bahkan tak sedikit pun mengeluarkan suara. Juna segera menyusul, duduk di kursi kemudi dan memutar arah, matanya dengan jeli memindai setiap tempat yang ia lewati. Dan saat tempat yang ia tuju dapat ia temukan, mobilnya langsung mengerem, dan Juna langsung melangkah keluar. Meninggalkan sang gadis yang diselimuti tanda tanya. Sejujurnya, ia memang tidak beranggapan bahwa Juna adalah orang jahat, tetapi ia juga harus tetap hati-hati, karena kita tidak pernah tahu kapan bahaya akan datang menghampiri. Setelah berapa lama kemudian, Juna kembali, membuka pintu yang di dalamnya ada sang gadis yang dari tadi masih membisu. Keluarlah, pinta Juna dengan nada melunak. Tanpa protes gadis itu menurut, mengikuti langkah Juna yang kini mendekat ke arah kursi yang ada di depan apotek. Keduanya duduk berdampingan, tetapi gadis itu seolah memberi jarak. Juna mengambil salep pereda nyeri dari dalam plastik, membukanya dan meminta gadis itu untuk sedikit mendekat. Tetapi gadis itu hanya diam, hingga akhirnya tubuh Juna lah yang bergeser. Juna menyibak poni gadis itu, dengan telaten lelaki itu memoles salep di dahi sang gadis yang terlihat semakin membiru. Gadis itu meringis, tetapi beberapa saat kemudian dahinya terasa dingin. Karena Juna kini sedang meniupnya. Dalam posisi sedekat ini, gadis itu mampu merasakan aroma Juna yang masuk ke rongga hidungnya, dan tiba-tiba saja jantungnya berdetak dengan cepat. Seolah ada getaran yang mendebarkan aneh.
Sudah, ucap Juna. Namun gadis itu justru memegangi dadanya yang terasa ingin meledak. Kau kenapa? Tanya Juna heran. Menelisik gerakan gadis di sampingnya dengan seksama. Aku tidak apa-apa. Balasnya salah tingkah. Cuping telinganya memerah, malu. Ribier Juna berkedut, menatap lucu makhluk yang suka sekali marah-marah, tiba-tiba berubah jadi salah tingkah. Apa kau mulai terpesona padaku? Tanya Juna merayu. Mendengar itu, mode galak sang gadis kembali menyala. Cih, jadi kau memikat wanita dengan cara seperti ini. Rasa jedak-jeduk itu ambiar seketika. Saat gadis itu mengingat siapa lelaki di depannya, ia tidak boleh terperangkap dalam tipu muslihat Juna. Karena ia yakin, kalau ini hanyalah taktik seorang buaya darat untuk menaklukkan para wanita. Maaf, caramu tidak mempan. Cetus sang gadis lalu mulai melangkah pergi, dengan Ribier yang terus menggerutu. Bahkan ia melupakan uang ganti rugi yang ingin ia tagih sedari tadi. Ini semua gara-gara jantungnya yang mudah sekali terprovokasi. Lanjut ke bab 15.